Pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Dewi Sartika. Ia adalah tokoh perintis pendidikan untuk kaum perempuan. Ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan, dan ia lahir dari keluarga priai Sunda, Nyi Raden Raja Permas dan Raden Sumanagara. Meski melanggar adat saat itu, orang tuanya bersikukuh menyekolahkan Dewi Sartika di sekolah khusus Belanda, yaitu Eerste Klas School. Bu, bagaimana jika kita tetap menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda? Saya sangat setuju Kanda, namun bukankah hal itu sangat bertentangan dengan adat kita saat ini? Kanda sangatlah paham atas hal ini, cuman ketika lihat Uwi semangat dalam belajarnya, muncul rasa ingin menyekolahkan Uwi di sekolah. Bagaimana, Bu? Saya sangat setuju Kanda. Tolong panggilkan Uwi, Bu. Baik Kanda. Ada apa yang memanggil Uwi? Apa yang akan kita bicarakan? Uwi, duduk, Nak. Jadi begini, Uwi, bagaimana jika ayah tetap menyekolahkanmu di sekolah Belanda? Uwi sangat setuju sih ya. Namun, bukankah hal itu sangat bertentangan dengan adat kita saat ini? Hal yang kau katakan tidak salah, anakku, tapi ketika ayah melihat Uwi belajar, timbul rasa ingin menyekolahkan Uwi. Dan hal ini juga ayah dan ibu sudah sepakat untuk menyekolahkan Uwi. Bagaimana, Nak? Benarkah? Terima kasih ayah, terima kasih ibu. Uwi, kau berhak untuk menggapai mimpi dan cita-citamu. Kau harus jadi manusia yang lebih berguna dari ayah ibumu. Kejarlah mimpimu sejauh apapun. Semoga kelak engkau menjadi perempuan yang berhasil. Namun, kebahagiaan Dewi Sartika hanyalah sesaat. Pemerintah Belanda mengetahui bahwa Dewi Sartika adalah seorang anak Kiai Sunda yang bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda. Sehingga orang tua Dewi Sartika harus menerima hukumannya. Ayahnya harus diasingkan ke Ternate karena pemberontakan yang dilakukannya, dan ia pula dikeluarkan dari sekolahnya. Dewi Sartika, kemari. You bukan anak Belanda, kenapa you berani bersekolah di sini? Memangnya anak seorang kiai seperti saya tidak boleh sekolah di sini? Saya sekolah di sini untuk menuntut ilmu, tidak untuk mengganggu. You bukan anak Belanda, kenapa you berani bersekolah di sini? Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, bukan hanya anak Belanda saja. Ini negeri kami juga berhak atas negeri kami. Berani sekali you berbicara seperti itu. Mari ikut kami. Pemerintah Belanda dan Cenhammer menarik paksa tangan Dewi Sartika dan bergegas menuju rumahnya untuk menemui orang tua Dewi Sartika. Sesampainya di sana, pemerintah Belanda menodong pistolnya ke arah kepala ayah Dewi Sartika. Ini mati, apa maksud Tuhan? You sudah melanggar aturan. Saya hanya ingin menyekolahkan putri saya, tidak lebih dari itu. Kami sudah peduli, kami sudah melanggar aturan. You akan kami bawa ke Ternate. Ayah Dewi Sartika tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ibunya pun ikut turut menemani. Dewi Sartika hanya bisa pasrah. Ia kemudian mendatangi rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Pamannya itu merupakan seorang patih di Cicalengka. Dewi Sartika tidak pantang menyerah. Ia tetap melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain bersama teman perempuan sebayanya. Sambil ia mengajari temannya membaca, menulis, belajar bahasa Belanda, bahkan menari. Ia berlaku layaknya seorang guru. Uwi, kemari. Mari kita belajar. Aku sudah tidak sabar untuk belajar. Baik, mari.
Wi, apakah kamu gak merasa bosan mengajarkan kami? Aku lihat kau tidak pernah mengeluh. Wi, apakah kamu tidak merasa bosan mengajarkan kami? Aku lihat kau tidak pernah mengeluh. Tidak ada rasa bosan dan mengeluh kalau soal pendidikan. Apalagi anak-anak seperti kita itu berhak dan layak untuk mendapatkan pendidikan. Aku sangat bangga padamu, Wi. Kau selalu bersemangat dalam menimba ilmu. Kau juga sama. Dewi Sartika beranjak menjadi gadis remaja yang cantik dan anggun. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik kepadanya, yaitu Raden Kanjun Suryaningrat yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi, maukah kamu menikah denganku? Maaf Raden, kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Kenapa? Apakah aku kurang pantas denganmu? Kita memiliki prinsip yang berbeda. Aku lebih mementingkan pendidikan, sedangkan kau lebih mementingkan kekuasaan. Maaf Raden, kita tidak bisa. Tak lama dari penolakan tersebut, datanglah seorang perempuan yang memberi kabar yang sangat menyayat hati Dewi Sartika. Dewi, ayahanda kau Dewi. Kenapa? Kenapa ayahandaku? Kenapa? Ayahanda kau meninggal di pengasingan. Ibumu juga sudah kembali ke Bandung. Uwi segera mengemas barang-barangnya dan pergi tanpa pamit kepada keluarga pamannya. Maafkan Uwi, Pak. Kau tidak salah, Nak. Kau akan tetap menjadi kebanggaan kami. Uwi janji akan berjuang tentang pendidikan ini. Pada tahun 1906, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat, agar anak perempuan dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya, R.A. Matanegara dan Siden Hamri yang menjadi inspektur kantor pengajaran pada saat itu. Dewi Sartika, apakah ibu belum berniat menikah dengan Raden Kanjunmu? Maaf, belum berniat untuk melangsungkan pernikahan dengan Raden. Why? Karena saya memiliki prinsip yang berbeda dengan Raden. Saya lebih mementingkan pendidikan. Maka dari itu saya ingin mendirikan sekolah. Sekolah apa yang hendak didirikan? Saya ingin mendirikan sekolah listrik. Why? Ya, karena saya ingin menanamkan kepada perempuan Bumi Putra agar mereka bisa segala-galanya, agar hidup mereka tidak bergantung kepada suaminya. Good. I like your plan. Semenjak itu, akhirnya sekolah khusus bagi perempuan pribumi berdiri untuk pertama kalinya di Hindia Belanda alias Indonesia. Semakin hari, semakin bertambah anak-anak yang bersekolah di sekolah istri, sehingga sebagian ruangan kepatihan saja tidak cukup untuk menampung murid-murid. Akhirnya, sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Ada siapa tuh? Bentar ya, Nak. Ada Uwi. Tak biasanya kau datang kemari. Ada yang mau Uwi bicarakan sama Nyai. Silahkan masuk. Uwi, silakan duduk. Kau datang kemari. Ada gerangan apa? Benar, adakah yang ingin dibicarakan Uwi? Jadi begini ya, Nyai Uwa, Nyai Uwi bermaksud datang ke sini untuk mengajak Nyai untuk mengajarkan anak-anak di sekolah baru. Benarkah sekolahmu sudah mendirikan? Selamat Uwi. Benarkah sekolahmu sudah berdiri? Selamat Uwi. Uwi kecil kita sudah mempunyai cita-cita ya? Benar. Kami akan selalu membantumu, Dik.
Kami yakin perjuanganmu takkan sia-sia. Teruslah membuat kami bangga ya. Terima kasih, Nyai. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduran Age, seorang guru di sekolah Karang Pamulang. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah istri, hingga pada tahun 1910, nama sekolah istri sedikit diperbaharui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Dong di sini buang kan. Tau ngajegang. Aku lihat kau tidak pernah mengeluh. Iya langsung dipengkol. Atau nih, nah di sana. Maafkan Uwi, Ayah. Anggap, Iya, jadi kayak kamu. abis ngomong gitu langsung Anggap. Tadi kan mau. Mau namanya lira cenah. Jangan kiloan ya, Pak. Dari